잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Tujuan Pancasila dalam bidang ekonomi dan lingkungan. 1. Mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. 2. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 3. Mendorong kemandirian ekonomi nasional. 4. Mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. 5. Menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. 6. Menumbuhkan sikap beradab dan tanggung jawab terhadap alam. 7. Menjamin hak generasi kini dan mendatang atas lingkungan yang sehat. Landasan teori. Nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan lingkungan menuntun pada sistem yang berkeadilan, berkelanjutan, dan didasarkan pada kerja sama gotong royong untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan pelestarian alam. Mugiarto, 1997, menyatakan bahwa ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang menolak liberalisme dan sosialisme ekstrim, serta menekankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kesejahteraan rakyat. Sujatmoko, 1995, menegaskan pentingnya etika Pancasila dalam pembangunan lingkungan yang tidak eksploitatif, melainkan berkelanjutan dan berkeadilan. A. Prinsip keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam upaya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemajuan bangsa. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para pembentuk negara menempatkan nilai keadilan sebagai tujuan akhir dari proses membangun bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi begitu pesat dalam prakteknya tidak menimbulkan efek tetesan yang efektif. Yang terjadi malah sebaliknya, munculnya permasalahan ketimpangan sosial ekonomi, ketidakadilan secara meluas. B. Ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa. Ekonomi Pancasila merupakan perilaku ekonomi yang berpondasikan terhadap ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila, usaha bersama yang berasaskan kegotong royongan nasional bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Kemandirian bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh negara tersebut secara optimal sehingga dapat berdiri sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. C. Implementasi nilai Pancasila dalam menjaga kelestarian lingkungan. Setiap sila memberikan landasan moral dan etis mulai dari kesadaran religius untuk menjaga ciptaan Tuhan, penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat, persatuan dalam menjaga bumi Indonesia, musyawarah dalam mengelola lingkungan bersama, hingga tercapainya keadilan lingkungan bagi seluruh rakyat. Pancasila bukan hanya pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga menjadi dasar etika untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Gambar ini menunjukkan penerapan Pancasila dalam bidang lingkungan. Gotong royong membersihkan lingkungan mencerminkan persatuan dan kerjasama antar warga. Penanaman pohon menunjukkan kepedulian terhadap alam sebagai wujud tanggung jawab bersama. Semua ini merupakan bentuk nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gambar ini menunjukkan penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi. UMKM mencerminkan semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat. Sedangkan BUMN berperan mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Semua ini mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Pada bagian ini, dapat kita lihat data mengenai berbagai isu lingkungan di Indonesia. Dari grafik, terlihat bahwa polusi udara menjadi masalah paling tinggi dengan persentase mencapai 82%, disusul oleh pencemaran air sebesar 78% dan deforestasi sekitar 64%. Data ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam menjaga lingkungan masih
perlu ditingkatkan. Masalah-masalah tersebut bisa berdampak pada kesehatan, keseimbangan ekosistem, dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan tren kasus korupsi dari tahun 2019 hingga 2023. Kita bisa lihat bahwa jumlah kasus dan tersangka terus meningkat setiap tahun. Bahkan pada tahun 2023 tercatat ada 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk pengelolaan lingkungan. Kesimpulan, dalam bidang ekonomi, Pancasila menegaskan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial, gotong royong, kemandirian, dan keberlanjutan. Sistem ekonomi Pancasila mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta mengutamakan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Rekomendasi 1. Transparansi dan anti korupsi. Menerapkan sistem digitalisasi perizinan usaha lingkungan agar proses lebih transparan dan bebas suap. 2. Ekonomi berkeadilan. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan koperasi hijau yang memberdayakan masyarakat lokal. 3. Pembangunan berkelanjutan. Setiap proyek ekonomi wajib memperhatikan analisis mengenal dampak lingkungan dan menjaga ekosistem. 4. Partisipasi rakyat. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah pengelolaan sumber daya alam.